Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari fitnah akhir zaman ini? Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya kita berada di fase atau di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Dengan mudah kita mendapati orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, lalu kemudian di sore hari dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mudah kita mendapati orang-orang yang dulunya sangat beriman kepada Allah, sangat menjaga agamanya, sangat mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin hari ini dia telah rela menggadaikan agamanya, bahkan mungkin berani untuk menjual agamanya demi secuil kenikmatan yang ada di dunia ini. Inilah kabar, berita yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi akhir zaman ini? Imam Tirmizi meriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwasannya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa man najah?" Ya Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya 3 pesan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak." Tahanlah lisanmu dalam berkomentar. Tahanlah lisanmu terhadap apa yang engkau ingin katakan. Jangan sampai apa yang keluar dari lisanmu belum engkau kondisikan. Engkau melakukannya sesuka hatimu. Engkau mendapatkan berita-berita dari media sosialmu, lalu engkau sampaikan dan belum tentu kebenarannya, maka sungguh engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut." Atau dalam riwayat lain, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, lalu kemudian dia beriman juga kepada hari akhir, maka hendaklah dia ketika berbicara yang baik-baik saja. Ketika tak mampu berbicara dengan yang baik, maka diamlah. Mungkin itu akan menyelamatkan engkau dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kata Rasulullah, banyak orang-orang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah karena tak mampu menjaga lisannya dengan baik, dan banyak juga orang-orang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena mampu menjaga lisannya dengan baik. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal yasa'ka baituk." Hendaklah rumahmu menjadi lapang. Hendaklah rumahmu menjadi rumah yang engkau senangi. Mungkin rumah kita kecil, mungkin rumah kita sederhana kelihatannya, namun ketika ada keberkahan di dalamnya, kita tidak mungkin lagi atau tidak perlu lagi kita mencari kebahagiaan di luar sana yang mungkin akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka jadikan rumah kita rumah yang diberkahi oleh Allah. Kita mengaji di dalamnya, kita salat sunnah di dalamnya, kita ajarkan kebaikan-kebaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah itu, maka insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan, keridhaannya kepada keluarga tersebut. Jangan cuma dijadikan tempat tinggal, jangan cuma dijadikan tempat tidur kita, jangan cuma dijadikan tempat makan kita ataupun tempat bermain-main kita di rumah itu, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka hati-hati ketika kita memiliki sesuatu, maka lakukanlah amalan-amalan soleh agar dia bisa menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wabki ala khati'atik." Tangisilah dosa-dosamu sebelum engkau menangisi dosa-dosanya orang lain. Tangisilah dosa-dosamu sebelum engkau menangisi dosa-dosanya tetangga-tetanggamu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu." Hitunglah diri kalian ini
sebelum kalian akan dihitung nanti di hari kiamat kelak. Dan timbanglah amalan kalian ini sebelum kalian akan ditimbang nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa terhindar dari fitnah yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk terus melakukan amalan-amalan soleh yang dicintainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.